Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita masuk materi pembelajaran fikih yaitu kelas 8. Kita bahas tentang sujud. Nah, di sini nanti akan disampaikan oleh Bapak Rijal Fahri. Namun sebelumnya pada anak-anak Bapak kiranya sudah dapat menyiapkan alat-alat tulisnya seperti buku, pulpen, dan lain-lainnya. Kemudian nanti dicatat materi-materi ini sambil mempost videonya. Baik, kita masuk materi pembelajaran fikih kelas 8 tentang sujud. Sujud terbagi 3. Namun sebelum masuk ke dalam itu, kita lihat dulu. Di sini dikatakan jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Jiwa lebih banyak tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, ini gambar orang sedang sujud. Kemudian kita masuk. Di sini akan Bapak bahas nanti macam-macam sujud. Apa itu sujud? Namun di sini kamu bisa lihat dan kamu catat nanti sujud yang kita bahas. Yang pertama ini adalah nanti sujud syukur. Itu ada nanti dalilnya, kemudian tata cara prakteknya, kemudian dilaksanakan dan biasakan, dan sikap mulia itu dapat kamu lihat di bawah ini. Kita lanjut. Apa itu sujud? Di sini dikatakan sujud adalah salah satu rukun sholat yang merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Artinya di sini dikatakan manusia tidak boleh sujud kepada selain Allah karena bisa menimbulkan syirik. Hanya kepada Allah sajalah kita bersujud dan mohon ampun dan segalanya kepada Allah. Kita lanjut. Di sini ada Bapak buat macam-macam sujud. Macam-macam sujud. Yang satu sujud syukur, kemudian yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah. Kemudian kita lanjut. Di sini kita ambil satu materi dulu, yaitu sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Syukur memiliki arti berterima kasih kepada Allah. Nah, sujud syukur itu ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari mara bahaya. Nah, inilah pengertian tentang sujud syukur. Kemudian kita lanjut. Di sini ada sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, maka ada sebab-sebabnya seseorang itu melaksanakan sujud syukur. Apa saja dia? Yaitu yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terhindar dia dari bahaya atau kesusahan yang besar. Kemudian sebab yang lain dapat juga dikategorikan hal-hal yang mungkin lain dari materi yang disampaikan. Yang jelas, sebab-sebab seseorang itu melaksanakan sujud syukur, salah satunya mendapat nikmat atau terhindar dari mara bahaya. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini Bapak berikan contoh orang yang sedang melakukan sujud syukur karena dia mendapatkan nikmat atau juga prestasi yang baik. Ini bisa kamu lihat dan kamu catat di buku catatan. Semua materi yang Pak sampaikan ini kamu catat di buku catatan sambil kamu memutar video ini dan kamu mempost, memberhentikannya, kemudian mencatatnya dan melanjutnya kembali. Di sini dikatakan Pak Hadi baru selesai menunaikan ibadah haji. Dia tiba kembali tanah air setelah mendarat di bandara. Pak Hamdi melakukan sujud. Miftah yang ikut menjemput saat itu melihat ayahnya melakukan sujud. Kemudian dia bertanya, ayah tadi melakukan sujud apa? Pak Hamdi menjawab, itu namanya sujud syukur nak. Ayah bersyukur telah diberi kekuatan dan kemudahan
dalam menunaikan ibadah haji. Dan yang lainnya juga bisa kamu baca dan kamu catat nanti. Baik, kita lanjut. Selanjutnya yaitu tata cara. Tata cara melakukan sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Ini doanya, artinya bisa kamu baca. Kemudian duduk kembali dan terakhir salam. Duduk kembali ini duduk tahiyat akhir. Jadi tata cara sholat sujud syukur itu pertama sudah jelas menghadap kiblat. Kemudian niat dalam hati, sesudah niat takbir, kemudian langsung dari takbir sujud. Setelah sujud baca doanya, kemudian bangun dari sujud, duduk tahiyat akhir, dan langsung salam ke kanan dan ke kiri. Nah, ini dia niat sujud syukur. Nawaitu sujud syukri sunnata lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Inilah tata cara sujud syukur, dan ini bisa kamu catat juga di buku catatan fikih kelas 8. Next, kita lanjut. Di sini Bapak kasih bacaan dalam sujud syukur ketika kita sedang melakukan sujud syukur. Apa bacaannya ketika sujud syukur? Yaitu berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Sini bisa kamu catat, bisa juga kamu lihat dalam Quran surah An-Naml ayat 19. Inilah bacaan sujud syukur ketika kita sedang melaksanakan sujud syukur. Kemudian kita lanjut. Di sini praktek atau tata cara sujud syukur. Inilah gambarnya tata cara melakukan sujud syukur. Pertama berniat, kemudian takbir. Setelah takbir langsung sujud, membaca zikir. Sujud ini bacaannya tadi Rabbi auzi'ni an ashkura yang Pak berikan sebelumnya. Di dalam video ini juga ada, bisa kamu catat. Kemudian setelah sujud langsung bangun duduk tahiyat akhir. Dan setelah itu nggak baca at-tahiyatul, langsung salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Inilah tata cara melakukan sujud syukur. Nah, ini bisa kamu foto atau screenshot dari HP kamu, tidak perlu kamu catat. Baik, kita lanjut. Hikmah sujud syukur. Setelah seseorang melakukan sujud syukur, maka ada beberapa hikmah dari melakukan sujud syukur. Yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat atau kelebihan, kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Jadi dengan hikmah sujud syukur kita terhindar dari angkuh. Kemudian orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Yang ketiga, seorang itu akan memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dia merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang kelima, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksa api neraka. Baik, itu dia. Kemudian barangkali ini saja materi pertemuan kita yang pertama tentang sujud. Yang kita bahas ya salah satunya sujud syukur. Insyaallah minggu depan kita bertemu lagi masih dalam materi sujud yang barangkali sujud tilawah atau sujud lainnya. Yang barangkali ini saja. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa sebagai ingatan selalu pakai masker jika keluar rumah, kemudian selalu beribadah dan berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari segala mara bahaya dan segala wabah penyakit. Kemudian jangan lupa juga cuci tangan dengan sabun dan air bersih setelah keluar dari rumah, serta selalu jaga jarak dimanapun kamu berada dari rumah. Demikian, sampai ketemu selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.